Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pejuang P3K. Sebelum menonton, jangan lupa subscribe, share, like, dan komen ya. Langsung saja kita simak videonya. 1. Pengumuman RUP dilakukan kembali dalam hal terdapat: A. Perubahan jadwal pengadaan. B. Mutasi anggaran kegiatan. C. Revisi cara pengadaan. D. Perubahan DPA atau DIPA. E. Perubahan dalam spesifikasi teknis barang atau jasa. Jawabannya adalah D. Perubahan DPA atau DIPA. Pembahasan. Pengumuman RUP atau Rencana Umum Pengadaan akan dilakukan kembali jika terdapat perubahan dalam dokumen pelaksanaan anggaran atau DPA atau dokumen pelaksanaan anggaran perubahan atau DIPA. Perubahan ini dapat mempengaruhi perencanaan dan pengadaan barang atau jasa yang dijelaskan dalam RUP. Oleh karena itu, perubahan DPA atau DIPA akan memerlukan pengumuman ulang RUP untuk mengakomodasi perubahan tersebut. 2. Jasa konsultasi adalah layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu di berbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir. Yang tidak termasuk pengadaan jasa konsultasi non-konstruksi adalah: A. Jasa pemotretan. B. Jasa rekayasa atau engineering. C. Jasa perencanaan pengembangan SDM. D. Jasa keahlian profesi. E. Jasa perawatan taman. Jawabannya adalah A. Jasa pemotretan. Pembahasan. Jasa pemotretan biasanya tidak termasuk dalam kategori jasa konsultasi non-konstruksi. Jasa konsultasi non-konstruksi mencakup layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu di berbagai bidang keilmuan seperti rekayasa atau engineering, perencanaan pengembangan SDM, keahlian profesi, dan sejenisnya. Pemotretan sementara memerlukan keahlian khusus, umumnya tidak digolongkan sebagai konsultasi non-konstruksi. 3. Pengadaan kendaraan bermotor yang dipergunakan untuk keperluan operasional pemerintah dikategorikan sebagai jenis pengadaan: A. Jasa lainnya. B. Pekerjaan konstruksi. C. Barang. D. Jasa konsultasi. E. Pengadaan aset modal. Jawabannya adalah C. Barang. Pembahasan. Pengadaan kendaraan bermotor yang digunakan untuk keperluan operasional pemerintah dikategorikan sebagai jenis pengadaan barang. Barang-barang seperti kendaraan bermotor, peralatan, dan aset fisik lainnya termasuk dalam kategori pengadaan barang. Pengadaan jenis ini mencakup pembelian, penyewaan, atau pengadaan aset fisik untuk memenuhi kebutuhan operasional pemerintah atau instansi lainnya. 4. Perpanjangan waktu untuk penyelesaian kontrak disebabkan keadaan kahar: A. Dapat mendahului tahun anggaran. B. Tidak dapat melewati tahun anggaran. C. Dapat melewati tahun anggaran. D. Tidak dapat diberikan perpanjangan waktu. E. Dapat diberikan perpanjangan waktu hanya jika disetujui oleh pejabat pembuat komitmen. Jawabannya adalah C. Dapat melewati tahun anggaran. Pembahasan. Perpanjangan waktu untuk penyelesaian kontrak dapat melewati tahun anggaran ketika keadaan kahar atau force majeure menyebabkan keterlambatan dalam penyelesaian kontrak. Keadaan kahar adalah situasi di mana pihak yang terlibat dalam kontrak tidak dapat memenuhi kewajibannya karena kejadian di luar kendali mereka, seperti bencana alam atau peristiwa yang tidak dapat diprediksi. Dalam kasus seperti ini, perpanjangan waktu dapat melewati tahun anggaran untuk memberikan fleksibilitas dalam menyelesaikan kontrak. 5. Pekerjaan yang menggunakan peralatan yang didesain khusus dan atau pekerjaan yang sulit didefinisikan secara teknis. Cara memenuhi kebutuhan dan tujuan pengadaan merupakan karakteristik pekerjaan: A. Mikro. B. Makro. C. Kompleks. D. Industri kreatif. E. Unik. Jawabannya adalah C. Kompleks. Pembahasan. Pekerjaan yang menggunakan peralatan yang didesain khusus dan atau pekerjaan yang sulit didefinisikan secara teknis. Cara memenuhi kebutuhan dan tujuan pengadaan seringkali dikategorikan sebagai pekerjaan yang kompleks.
Pekerjaan kompleks seringkali melibatkan tantangan dan aspek-aspek unik yang memerlukan pemahaman mendalam dan pendekatan khusus dalam proses pengadaan. Dalam kasus ini, pekerjaan tersebut mungkin memerlukan peralatan yang dibuat khusus atau solusi yang unik untuk memenuhi kebutuhan yang kompleks. 6. Tahapan awal penyusunan daftar penyedia barang atau jasa pemerintah yaitu A. Mengkategorikan dan mengelompokkan jenis barang atau jasa. B. Melakukan pemetaan barang atau jasa ke dalam model posisi pasokan. C. Memilih barang atau jasa yang akan dievaluasi penyedianya. D. Mengkategorikan dan mengelompokkan jenis barang atau jasa serta melakukan pemetaan barang atau jasa ke dalam model posisi pasokan. E. Melakukan analisa pembelian atau spend analysis terhadap semua barang atau jasa. Jawabannya adalah E. Melakukan analisa pembelian atau spend analysis terhadap semua barang atau jasa. Pembahasan. Tahapan awal dalam penyusunan daftar penyedia barang atau jasa pemerintah biasanya melibatkan analisis pembelian atau spend analysis, di mana pihak yang mengelola pengadaan melakukan analisis terhadap semua pembelian barang atau jasa yang telah dilakukan. Hal ini membantu dalam mengidentifikasi dan mengkategorikan jenis barang atau jasa yang diperlukan dan potensial untuk pengadaan di masa depan. Analisis ini dapat membantu dalam menyusun daftar penyedia yang potensial untuk pengadaan. Seiring dengan itu, pemetaan barang atau jasa ke dalam model posisi pasokan juga bisa dilakukan sebagai langkah selanjutnya. 7. Pemberian sanksi administrasi kepada PA atau KPA atau PPK atau pejabat pengadaan atau pokja pemilihan atau PJPHP atau PPHP dalam hal A. Lalai melakukan suatu perbuatan yang seharusnya menjadi kewajibannya. B. Melanggar fakta integritas berdasarkan putusan KPPU. C. Melanggar fakta integritas berdasarkan peradilan umum. D. Melanggar fakta integritas berdasarkan PT-UN. E. Tidak menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai peraturan perundang-undangan. Jawabannya adalah A. Lalai melakukan suatu perbuatan yang seharusnya menjadi kewajibannya. Pembahasan. Pemberian sanksi administrasi kepada pejabat pengadaan atau PA atau KPA atau PPK atau pihak-pihak terkait dalam pengadaan barang atau jasa biasanya terkait dengan tindakan kelalaian atau lalai dalam menjalankan kewajibannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sanksi administrasi dapat diberikan jika mereka tidak memenuhi kewajiban mereka, seperti tidak mengikuti prosedur pengadaan yang telah ditetapkan atau melakukan pelanggaran administratif dalam pengadaan barang atau jasa. 8. Salah satu bagian yang termasuk pelaksana kontrak adalah A. Identifikasi kebutuhan. B. Menentukan sasaran pekerjaan. C. Serah terima hasil pekerjaan. D. Menetapkan spesifikasi teknis. E. Pemeriksaan berkala terhadap kemajuan pekerjaan. Jawabannya adalah C. Serah terima hasil pekerjaan. Pembahasan. Salah satu bagian yang termasuk dalam pelaksanaan kontrak adalah serah terima hasil pekerjaan. Ini merupakan tahap di mana pihak yang memberikan kontrak akan menerima dan memeriksa hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh pihak yang menerima kontrak. Serah terima ini biasanya melibatkan pemeriksaan apakah pekerjaan telah sesuai dengan spesifikasi teknis, apakah pekerjaan telah selesai dengan baik, dan apakah semua ketentuan kontrak telah dipenuhi. Serah terima hasil pekerjaan adalah langkah penting dalam proses pelaksanaan kontrak untuk memastikan bahwa pekerjaan yang telah dilakukan sesuai dengan persyaratan kontrak sebelum pembayaran atau penyelesaian kontrak dilakukan sepenuhnya. 9. Pengadaan barang atau jasa pemerintah dibiayai dari berbagai sumber. Di bawah ini yang bukan merupakan asal pembiayaan PBJP adalah A. APBN, B. APBD, C. Pinjaman dari dalam dan luar negeri, D. Dana asuransi penyedia, E. Dana cadangan konsorsium penyedia. Jawabannya adalah E. Dana cadangan konsorsium penyedia. Pembahasan. Dana cadangan konsorsium penyedia bukan merupakan asal pembiayaan PBJP yang umum. Pembiayaan PBJP biasanya berasal dari APBN atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara,
APDB atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pinjaman dari dalam dan luar negeri, serta dana asuransi penyedia. Dana cadangan konsorsium penyedia tidak termasuk dalam sumber pembiayaan yang biasa digunakan untuk pengadaan barang atau jasa pemerintah. 10. Jenis pengadaan yang diperbolehkan dengan permintaan berulang adalah A. Pengadaan barang, B. Pengadaan jasa konstruksi, C. Pengadaan jasa penelitian, D. Pengadaan jasa konsultasi, E. Pengadaan jasa pelatihan. Jawabannya adalah D. Pengadaan jasa konsultasi. Pembahasan. Pengadaan dengan permintaan berulang adalah proses di mana organisasi atau badan usaha mendapatkan jasa atau produk secara berkala atau rutin. Dalam konteks pertanyaan Anda, jenis pengadaan yang diperbolehkan dengan permintaan berulang adalah pengadaan jasa konsultasi. Berikut penjelasan lebih lanjut. 1. Pengadaan barang. Pengadaan barang tidak selalu dilakukan secara berkala, terutama jika barang-barang tersebut tidak dibutuhkan secara teratur. Pengadaan barang biasanya terjadi saat organisasi memerlukan persediaan dan peralatan baru atau mengganti barang yang rusak. 2. Pengadaan jasa konstruksi. Pengadaan jasa konstruksi biasanya terjadi dalam proyek-proyek bangunan atau infrastruktur tertentu dan tidak selalu berulang dalam konteks yang sama. Proyek konstruksi biasanya dilakukan secara satu kali atau beberapa kali tergantung pada kebutuhan proyek-proyek baru. 3. Pengadaan jasa penelitian. Pengadaan jasa penelitian seringkali bersifat proyek dan tidak selalu berulang secara berkala. Organisasi mungkin akan mengontrak penyedia jasa penelitian untuk proyek-proyek khusus. 4. Pengadaan jasa konsultasi. Pengadaan jasa konsultasi merupakan jenis pengadaan yang paling cocok dengan permintaan berulang. Organisasi sering kali memerlukan layanan konsultasi untuk membantu mereka dalam berbagai aspek bisnis mereka secara teratur, seperti konsultasi manajemen, keuangan, sumber daya manusia, atau teknologi. Ini bisa berarti kontak jasa konsultasi yang diperbarui secara berkala atau jasa yang dibutuhkan secara rutin dalam aktivitas sehari-hari organisasi. 5. Pengadaan jasa pelatihan. Pengadaan jasa pelatihan biasanya terkait dengan kebutuhan pelatihan karyawan atau anggota organisasi. Meskipun organisasi mungkin menyelenggarakan pelatihan secara berkala, pengadaan jasa pelatihan dapat berbeda dari pengadaan jasa konsultasi. Pelatihan seringkali dilakukan untuk tujuan peningkatan keterampilan dan pengetahuan individu dalam organisasi. Jadi, dalam konteks permintaan berulang, pengadaan jasa konsultasi adalah yang paling sesuai karena konsultasi seringkali diperlukan secara berkala untuk memberikan nasihat dan layanan tertentu yang membantu organisasi dalam operasinya. 11. Salah satu penyebab terjadinya tender atau seleksi gagal adalah A. Calon pemenang cadangan 2 dan 3 mengundurkan diri, B. Seluruh penawaran harga tender B atau PK atau CL di atas HPS, C. Jumlah penyedia barang atau jasa yang lulus administrasi dan teknis hanya satu peserta, D. Jumlah penyedia barang atau jasa yang memasukkan penawaran hanya 2 peserta, E. Terdapat konflik kepentingan di antara anggota tim penilai. Jawabannya adalah B. Seluruh penawaran harga tender B atau PK atau JL di atas HPS. Pembahasan. Ketika seluruh penawaran harga dalam suatu tender atau seleksi melebihi HPS atau harga perkiraan sendiri, ini dapat menjadi penyebab terjadinya tender atau seleksi yang gagal. Hal ini dapat menunjukkan bahwa anggaran yang tersedia untuk proyek atau pengadaan tersebut tidak sesuai dengan tawaran yang masuk. Dalam kasus seperti ini, lembaga pengadaan mungkin perlu mengulang proses pengadaan atau mengkaji kembali HPS agar sesuai dengan anggaran yang ada. 12. Yang tidak termasuk dalam e-marketplace pengadaan barang atau jasa adalah A. Katalog elektronik, B. Classified media, C. Toko daring, D. Pemilihan penyedia, E. Platform media sosial. Jawabannya adalah B. Classified media. Pembahasan.
E-marketplace, pengadaan barang atau jasa, adalah platform elektronik yang digunakan untuk mengelola proses pengadaan barang atau jasa secara online. Dalam konteks ini, A. Katalog elektronik adalah daftar produk atau jasa yang tersedia untuk pengadaan melalui platform tersebut. B. Toko daring adalah tempat di mana produk atau jasa dapat dibeli secara online. C. Pemilihan penyedia adalah bagian dari proses pengadaan yang melibatkan pemilihan penyedia barang atau jasa yang tepat. D. Mungkin digunakan untuk berkomunikasi atau mempromosikan pengadaan barang atau jasa, tetapi tidak secara langsung termasuk dalam e-marketplace itu sendiri. E. Classified media adalah platform atau media yang digunakan untuk pemasangan iklan atau pengumuman dalam kategori-kategori tertentu, tetapi bukan merupakan bagian dari e-marketplace. Pengadaan barang atau jasa yang umumnya lebih terfokus pada pengadaan barang atau jasa pemerintah atau bisnis. 13. Pengadaan ATK dalam pelaksanaan diklat dilakukan dengan cara A. Swakelola, B. E-purchasing untuk yang tersedia dalam katalog elektronik, C. Kemitraan dengan koperasi pegawai, D. Menggunakan instansi pemerintah lainnya, E. Mengadakan lelang terbuka. Jawabannya adalah B. E-purchasing untuk yang tersedia dalam katalog elektronik. Pembahasan. Pengadaan ATK atau alat tulis kantor dalam pelaksanaan diklat adalah pelatihan atau pendidikan. Dalam konteks ini dapat dilakukan melalui e-purchasing, terutama jika barang-barang ATK tersebut tersedia dalam katalog elektronik. E-purchasing adalah metode pengadaan yang melibatkan penggunaan platform elektronik untuk memproses pengadaan barang atau jasa secara online, termasuk penawaran, evaluasi, dan pembelian. Jika ATK tersedia dalam katalog elektronik, peserta pengadaan dapat memesan melalui platform tersebut untuk memudahkan proses pengadaan. 14. PPK dalam menyusun spesifikasi teknis atau KAK barang atau jasa menggunakan A. Produk dalam negeri, produk bersertifikat SNI, produk usaha mikro dan kecil, serta koperasi dari hasil produk dalam negeri dan produk ramah lingkungan hidup. B. Produk dalam negeri, produk bersertifikat SNI, produk usaha mikro dan kecil, serta koperasi dari hasil produksi dalam negeri dan produk berkualitas. C. Produk dalam negeri, produk bersertifikat, produk usaha mikro dan kecil, serta koperasi dari hasil produksi dalam negeri dan produk ramah lingkungan hidup. D. Produk dalam negeri, produk bersertifikat SNI, produk usaha mikro dan kecil, serta koperasi dari hasil produksi dalam negeri dan produk ramah lingkungan. E. Produk dalam negeri, produk bersertifikat SNI, produk usaha mikro dan kecil, serta koperasi dari hasil produksi dalam negeri dan produk ramah lingkungan hidup sesuai dengan kebijakan dan kebutuhan proyek. Jawabannya adalah A. Produk dalam negeri, produk bersertifikat SNI, produk usaha mikro dan kecil, serta koperasi dari hasil produk dalam negeri dan produk ramah lingkungan hidup. Pembahasan. Dalam menyusun spesifikasi teknis atau KAK atau kualifikasi alasan pengadaan dan ketentuan barang atau jasa, PPK atau pejabat pembuat komitmen biasanya harus memperhatikan beberapa prinsip, termasuk memprioritaskan produk dalam negeri, produk bersertifikat SNI atau Standar Nasional Indonesia, produk dari usaha mikro dan kecil, serta koperasi yang memproduksi dalam negeri, dan produk yang ramah lingkungan. Hal ini bertujuan untuk mendukung pembangunan ekonomi lokal, memastikan kualitas produk, serta memperhatikan aspek lingkungan. 15. Bentuk kontrak yang paling tepat untuk pekerjaan jasa konsultasi senilai 60 juta adalah A. Surat perjanjian, B. Kwitansi, C. Bukti pembelian, D. SPK, E. Kontrak jasa konsultasi. Jawabannya adalah D. SPK. Pembahasan. SPK yang merupakan singkatan dari Surat Perintah Kerja. SPK adalah bentuk kontrak yang sering digunakan untuk pekerjaan jasa konsultasi atau pekerjaan lainnya. Ini berisi rincian tugas, jadwal, biaya, dan syarat-syarat pekerjaan yang harus dilakukan.
serta persetujuan dari pihak yang bersangkutan. Kwitansi, bukti pembelian, dan surat perjanjian mungkin juga terlibat dalam proses kontrak. Tetapi SPK adalah bentuk kontrak yang paling tepat untuk pekerjaan jasa konsultasi senilai 60 juta yang diterapkan sebelum memberikan sertifikat garansi. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semangat pejuang P3K!